Selamat pagi, Suster, Bapak Ibu yang Selamat dikasihi pagi. Tuhan. Selamat Apa pagi. kabar? Semoga semuanya sehat ya dan Puji bahagia. Tuhan, sehat. Udah biarin open. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di acara Bindoman, Bina Doa dan Firman yang dilaksanakan tiap hari Selasa. Semoga di acara Bindoman ini dapat menjadi berkat buat Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan disayang oleh Tuhan. Acara pagi hari ini akan dipaparkan oleh Ibu Tanti Tutang dari Singapura dengan tema Tahun Semita. Nanti kita minta Ibu Tanti Tutang untuk memperkenalkan diri ya sebelum pemaparan materi, sehingga kita semakin mengenal, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Dan untuk pujian akan dilayani oleh Sis Lucy Damayanti dan tim. Dan sebelum acara kita mulai, kita undang Ibu Ervina selaku Ketua Umum Bunda Kudus untuk menyapa kami semua. Waktu kami persilahkan, Ibu Ervina, silakan. Terima kasih Rani. Selamat pagi yang terkasih semuanya, Bapak Ibu yang terkasih, juga suster yang bersama-sama dengan kami, dan juga sahabat-sahabat kami yang tetap setia, yaitu Pak Yoyok dari Kudus, Ibu Lili yang biasanya di Jersey, sekarang ini ada di Florida, dan Ibu Gwen juga dari Orlando, dan saya melihat Ibu Yuli dari Pang, dan juga teman-teman yang lainnya ya dari Jakarta, Ibu Katarina, Ibu Honi, dan yang lain-lain masih nyusul, katanya masih lagi parkir gitu ya, masih dalam perjalanan menuju ke Zoom komunitas Bunda Kudus. Untuk Tanti, sahabat kita yang sering ketemu di Singapura, thank you Tanti for your time untuk komunitas kita, Ibu-Ibu Kudus. Skill info, Ibu-Ibu Bunda Kudus ini cukup lama, asalnya kita hanya kumpul-kumpul aja, terus kemudian kita dengar firman Tuhan. Jadi visi misi kita adalah mengajak para ibu mengenal firman Tuhan dan menjadikan ibu-ibu sebagai tiang doa keluarga. Tiang doa keluarga tentunya lebih banyak berdoa ibu-ibu kita dan harapkan tetap kudus gitu ya. Dan juga untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir bersama dengan kita, setiap Selasa kita bersama dengan Bindoman. Jika hari ini online karena Ibu Tanti dari Singapura, nanti Selasa yang akan datang kita akan hybrid, jadi ada online, ada offline. Bagi Anda di Surabaya yang akan bergabung nanti setelah lihat pengumuman, Anda bisa bergabung untuk offline-nya di Catholic Center. Dan pada kesempatan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya, dan kita akan buka dengan pujian Lucy Damayanti bersama dengan tim. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ervina. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Saya percaya di PD Keluarga Bindoman ini luar biasa ya. Saya dari tadi mendengarkan celoteh sukacita yang luar biasa. Saya percaya karena kasih karunia yang Tuhan berikan, kita boleh bersekutu, dan satu hal, kesetiaan yang luar biasa di PD Bindoman ini. Kita percaya bahwa keselamatan hanya datang dari Tuhan. Sekarang ini kita menyatakan keselamatan dan kuasa yang telah kita peroleh dalam nama Yesus. Amin. Sekarang telah tiba kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan.
domba. Kita menyatakan sekali lagi. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis fikirnya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Kita beri sorak-sorak kemuliaan Tuhan. Mari saat ini kita mau satukan hati kita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Bapa, jika saat ini kami datang, kami membawa hati kami membawa Bapa kesatuan roh kami sendiri bersama Roh Kudus-Mu. Bapa, Engkau tahu, Engkau telah memberikan kerinduan untuk kami. Engkau telah memberikan Bapa satu kesatuan hati dan kesetiaan untuk kami boleh selalu bersekutu dengan Engkau Bapa di dalam PD di Pindoman ini setiap hari Selasa. Bapa, kami percaya semua boleh terjadi, semua boleh kami lakukan karena kasih anugerah-Mu semata. Bapa, Engkau tahu setiap kelemahan kami, kekurangan kami, tapi kami percaya Bapa, dengan firman-Mu, dengan persekutu dengan Engkau di dalam persekutuan ini Bapa, kami boleh mendapatkan kekuatan, kami boleh mendapatkan peneguhan, kami boleh Bapa selalu belajar dan belajar bagaimana kami boleh mengerti akan kasih-Mu, bagaimana kami boleh mengerti akan pengorbanan-Mu kepada setiap daripada kami. Saat ini Bapa, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berkarya untuk setiap daripada kami, mencurahkan kasih-Mu yang begitu indah dan luar biasa pada pagi hari ini Bapa. Kami mau Bapa merasakan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu. Bapa, ini setiap daripada kami mau nyatakan syukur kami mau nyatakan kami mempunyai Engkau Bapa yang begitu baik, Bapa yang penuh kasih. Bapa, ini setiap hati kami mau membawa ke dalam hati. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kami mau bersyukur Bapa, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah
sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Benar Tuhan, selama hidup kami mau belajar dan belajar untuk menyembah Engkau. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin, benar Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, dengan iman kami mau nyatakan Tuhan, kasih Allah mau berkorban bagi Kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Ini syukur kami Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami mau nyatakan sekali lagi Tuhan, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, ku sembah Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, selama hidup kami mau sembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau layakkan kami, Kau pilih kami. Terima kasih, ini kami Tuhan. Kami mau bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu indah, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau beri kami kekuatan. Terima kasih, terima kasih Yesus untuk penebusan-Mu. Terima kasih, Kau memberkati setiap kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini syukur kami buat kebaikan, syukur kami Tuhan buat cinta kasih-Mu. Kau Bapa yang baik, yang mengerti setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
Terima kasih. Benar Tuhan, kasih-Mu sungguh telah terbukti di dalam kehidupan kami. Kau selalu jaga kami, Kau tuntun kami, Kau pilih kami Tuhan, bahkan Kau layakkan kami untuk kami boleh datang sebagai anak-anak-Mu. Kami boleh menikmati Tuhan kebaikan-Mu. Kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan, di mana kami boleh belajar untuk lebih dan lebih lagi dekat dengan Engkau. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Tuhan, ini setiap daripada kami. Lihatlah Tuhan, lihatlah tangan-tangan kami yang terangkat. Lihatlah hati kami Tuhan, hati yang penuh rindu untuk boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu. Tuhan, saat ini kuduskan setiap daripada kami. Kuduskan tempat dari setiap daripada kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh masuk ke dalam bait-Mu yang kudus. Kami boleh merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kekudusan-Mu terpancar saat ini di tengah-tengah kami. Kekudusan-Mu yang melekat Tuhan di dalam hati setiap daripada kami. Kami mau membawa diri kami Tuhan, kami mau membawa hati kami dengan kerendahan hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan boleh melekat dengan Engkau saat ini Tuhan. Kami mau masuk Tuhan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujianku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujianku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Benar Tuhan, karena kuasa darah-Mu sendiri kami boleh menjadi ciptaan-Mu yang baru. Kami boleh menjadi manusia-manusia baru Tuhan. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Benar Tuhan, saat ini kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu.
Pujian sunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan setiap daripada kami Tuhan. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tatap kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan iman kami menyatakan sekali lagi Tuhan, kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami mau nyatakan sekali lagi Tuhan, kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, hanya kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Benar Tuhan, oleh kuasa darah-Mu kami menjadi ciptaan-Mu yang baru. Kami menjadi sosok yang baru di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kami boleh merasakan kemuliaan-Mu. Untuk kami boleh Tuhan berdiam sejenak di dalam hadirat-Mu yang kudus. Tapi Tuhan, kami mau bela kekudusan-Mu selalu dan selalu melingkupi setiap daripada kami Tuhan. Selalu menyertai kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami.
sehingga kami boleh Tuhan menjalani kehidupan kami seturut daripada kehendak-Mu. Biarlah darah-Mu sendiri Tuhan, darah kudus-Mu yang telah tercurah selalu melingkupi kami, membersihkan kami, menguduskan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu sendiri yang akan dibawakan oleh Ibu Tanti. Kami mau Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menjamah setiap daripada kami, sehingga firman yang akan beliau sampaikan Tuhan sungguh-sungguh boleh merasuk di dalam hati kami, jiwa kami Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin boleh mengenal Engkau lebih dan lebih baik lagi. Tuhan, berkati Ibu Tanti, berkati beliau Tuhan, biar Roh Kudus-Mu sendiri yang mengurapi Tuhan, sehingga apa yang beliau sampaikan sungguh-sungguhnya berasal daripada-Mu dan boleh menjadi sumber kekuatan untuk setiap daripada kami. Kami mempersembahkan saat ini Tuhan, ini waktu-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri mengambil alih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom semua yang di Surabaya, shalom semua dan semua teman-teman semua, shalom. Perkenalkan, nama saya Tanti, nama panjangnya memang Tanti Tutang. Kalau kedengarannya aneh ya itu bikinan papi saya, orang zaman dahulu kala ya. Jadi karena nama saya ada tutangnya, saya sejak zaman, suara saya jelas nggak ya? Jelas ya? Jelas ya, kalau jelas kasih jempol. Jelas Bu. Terima kasih. Ya, kalau saya waktu kuliah, saya dipanggil Tanti Kutang, Tanti Tulang, Tanti Tatang. Pokoknya saya ngetop kemana-mana karena nama saya unik sekali ya. Oke, terima kasih. Di sini ada Ibu Ervina, shalom ya. Ibu Ervina ini penyanyi zaman saya masih kecil, dia nyanyi. Halo. Ya, halo dengan Richie Ricardo, saya nggak akan pernah lupa itu ya. Angin surga ya Mas, ya. Jadi ya itu. Terus ada Ibu Rani, terima kasih Ibu Rani, ini kami setiap hari doa bersama, setiap hari loh, setiap hari dari tahun kemarin, tahun kena COVID sampai sekarang. Ya, terima kasih. Hari ini teman-teman saya akan bawain satu firman yang judulnya Tahun Semita. Oh ya, perkenalkan nama. Saya ibu 3 anak, saya punya 1 suami saya orang Singapura, makanya saya tinggal di Singapura. Nah, kami ini saat ini saya tergabung dalam sebuah komunitas Blessed Family Group. Di tempat kami ini banyak pasutri-pasutri. Jadi perenungan ini pernah saya bawakan 7 tahun lalu. Harusnya tahun ini saya bawain lagi, tapi saya pikir tidak relevan. Jadi saya tidak mau bawain. Tetapi mendekatin bulan September, ketika Jokowi bilang, wah, tahun depan gelap, tahun depan resesi. Maka saya pikir ini cukup relevan. Dan waktu itu ada beberapa teman-teman kami yang kerja di banker. Jadi di Singapura ini beberapa teman-teman itu benar-benar ekspatriat, mereka hebat-hebat. Mereka itu bekerja di bank, ada yang jadi ngurusin valuta asing, ada yang ngurusin wealth, ngurusin harta orang-orang kaya, ada yang ngurusin operation, macam-macam. Jadi banyak orang pinter. Jadi ketika bulan September setelah Jokowi ngomong keadaan ekonomi gelap, maka kami meminta para pakar ekonomi yang kerja di bank untuk berbicara sedikit mengenai ekonomi tahun depan dan biasanya apa yang harus kita buat. Kalau orang kaya mulai berpikir bagaimana menyelamatkan hartanya, tapi kalau orang yang ya menuju kaya mulai berpikir-pikir mau investasi di mana. Jadi orang mulai berpikir dan mulai pegang uang dan mulai lebih wise. Nah, untuk itulah saya akhirnya mengeluarkan satu harta lama saya yang 7 tahun lalu saya keluarkan dan saya semoga hari ini jadi berkat. Kita hari ini akan ngomongin tentang tahun Semita. Buat yang masih bingung, wah ini apa ya, ini bahasa Hebrew, nanti saya akan bahas sedikit, tapi teman-teman saya ini seorang pengajar, jadi saya akan bahas banyak sekali firman Tuhan, jangan lelah ya, karena saya membahas kupas dan kupas. Saya bukan preacher di mana saya akan bawa renungan dari 1-2 ayat, tapi saya bawain banyak sekali supaya teman-teman lihat, karena saya Bible study student. Nah, teman-teman, tahun Semita itu adalah tahun Sabat. Nah, apa hubungannya?
ketika teman saya itu yang kerja di banker itu, dia kan orang sekuler. Dia bicara dan dia keluarin cat-catnya itu. Catnya mirip seperti ini, tapi lebih ribet lagi ya. Ini sudah saya ambil yang paling gampang. Waktu dia keluarin cat ini, ibu-ibu mah ketawa-tawa semua. Karena nggak ada yang ngerti. Semua orang bilang ini mah gambar ke dokter jantung, terus pulang dapat hasil udah kayak gini gitu. Jadi pada ketawa-ketawa. Jadi teman-teman kalau lihat cat sebegini, memang teman saya menerangkan tentang uang, tentang kenapa bisa terjadi inflasi, resesi dan sebagainya, permintaan, demand dan sebagainya. Teman saya yang jelasinnya ngejelimet, kita nggak ngerti. Tapi ada satu hal yang saya tangkap, bahwa ada sebuah cycle, bahwa setiap 7 tahun terjadi pasar uang jatuh. Dan teman-teman lihat ini 7 tahun, ini bukan saya yang bikin ya, ini teman saya yang dari dunia sekuler banker. Ini. Jadi dia kasih begini, terus itu mulai dia rapiin. Jadi saya minta dirapiin, dibikin. Cycle-nya setiap 7 tahun, pasar uang modal di dunia ini crash. Paling lama 14 tahun terjadi crash besar. Dan biasanya terjadi di bulan September. Terus teman-teman bilang, masa ya, kalau buat yang pemain pasar, main saham, biasanya tahu terjadi crash. 7 tahun yang lalu, itu 2015 itu terjadi crash. Nah, atau yang paling berkesan mungkin tahun 2007 ketika Lehman Brothers jatuh. Itu heboh ya. Nah, teman-teman, inilah yang disebut dengan tahun semitah atau namanya tahun Sabat. Nah, apa hubungannya? Saya juga tidak tahu. Ini tercatat di Alkitab dan di dunia itu kelihatan. Jadi sekarang kita hidup di era yang sangat modern, di era yang terbuka dengan segala sesuatu tuh bisa dicek di Google, Wikipedia, dan sebagainya, menyebar kemana-mana, sehingga teman-teman bisa lihat dan firman itu menjadi hidup. Tuhan menetapkan 6 hari bekerja, 7 hari, hari ke-7 istirahat, atau hari Sabat. Nah, hari Sabat itulah yang dinamakan tahun semitah. Nah, buat teman-teman, ya, tahun semitah itu jadi nanti terjadi. Jadi kenapa harus bulan September? Karena bulan September akhir itu biasa tahun barunya orang Yahudi. Dan malam tahun baru, tahun 29 Iyul itu biasa terjadi crash. Terus teman-teman boleh berpikir, apakah itu pekerjaan orang Yahudi sehingga boleh? Saya pun tidak tahu. Saya tidak tahu dari mana ini semua, kenapa setiap tahun Sabat itu terjadi sesuatu crash seperti ini. I don't know. Dulu ketika saya kuliah ekonomi, katanya ada invisible hand yang mengatur perekonomian dunia, but I don't know. Terus banyak orang keluarkan teori-teori tentang apa itu namanya, adanya kelompok rahasia dan sebagainya, but I tell you it's not true. Nah, sekarang kita balik ke tahun semitah. Tahun semitah di dunia ini ada beberapa kali di history terjadi peristiwa-peristiwa besar, dan biasanya itu cycle-nya selalu tahun ke-7, tahun ke-7, tahun ke-7. Nah, saya cepetin, ini adalah ketika tahun barunya orang Yahudi, malamnya biasa terjadi market collapse. Oke. Ini adalah saya punya chart yang saya dapat dari 7 tahun lalu, di mana setiap 7 tahun itu terjadi market crash. Dulu 7 tahun lalu market crash-nya terjadi di China. Dan ini ya, market bond, sebentar saya kasih lihat. Oke. Nah, teman-teman, semitah terjadi berapa kali di dunia ini ada peristiwa besar. Tahun 1917 juga terjadi peristiwa besar. Dan ini nanti ini maksud saya gini loh, saya ngeluarin berapa ini adalah rekaman sejarah, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Saya cepetin ya, karena saya mau masuk ke dalam firman Tuhannya. Oke, mari kita buka bersama-sama Imamat 25 ayat 1-4. Saya minta Ibu Rani yang bacain ya. Tahun Sabat atau tahun Yobel. Imamat 25 ayat 1-4. Di layar saya ada Ibu Rani. Ibu Rani. Kok pada diam? Ibu Rani. Ya, Masih belum. ya, Maaf. Tahun Sabat dan tahun Yobel dari Imamat 25 ayat 1-4. Iya. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan.
6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu, dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh. Ya, jadi ada sebuah aturan dari Tuhan sebelum orang Yahudi itu masuk ke tanah terjanji dan dibagi-bagiin tanah, dan sejak itu mereka meningkat hidupnya dari seorang budak di tanah Mesir. Mereka dilatih Tuhan 40 tahun berjalan. Setelah mereka dilatih mengenal Tuhan, maka mereka dikasih menjadi ownership, menjadi seorang pemilik tuan tanah di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan di tanah itu dikasih aturan. 6 tahun boleh kerja. 6 tahun kerja, taburin kebunnya, ditabur, terus dipagerin, diapain semua boleh. Tapi tahun ke-7 istirahat. Terus pertanyaan, istirahat tuh makan apa? Terus istirahat berarti makan apa aja yang tumbuh makan. Jadi nggak boleh lagi panen dan jualan panen. Jadi tahun ke-7 itu tidak boleh jualan, tidak boleh bekerja. Pokoknya tahun itu tahun Sabat, tahun khusus buat Tuhan. Kita masuk lagi ya. Bacaan ini juga ada di Keluaran 23 ayat 10 sampai 12. Silakan Ibu Maria. Ibu Rani. Maaf. Keluaran bab 23 ayat 10 sampai dengan 12. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun jaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Jadi ya teman-teman, ada sebuah sistem welfare yang dibuat oleh Tuhan kita, di mana 6 tahun bekerja keras, tetapi tahun ke-7 istirahat. Jadi kalau ada budak nih ya, budak antara Yahudi sama orang Arab itu beda. Kalau orang Yahudi punya budak, dibeli, dia kerja, maka tahun Sabat, tahun yang ke-7 harus dilepaskan. Harus dijadikan bebas, nggak boleh lagi dia kerja, pokoknya dibebasin. Tetapi kalau si budak itu keluar terus bilang, Bu, maaf ya, saya pulang kampung bingung, udah nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak punya siapa-siapa, saya bingung, saya tetap kerja aja sama ibu ya, boleh. Maka budak itu boleh kembali kerja sama yang punya tanah, dan kupingnya akan dibobok, dikasih anting-anting. Artinya dia itu bukan budak, dia itu sudah pegawai, dan dia terima gaji. Dia itu orang bebas, bukan orang budak. Jadi ada sebuah sistem di Yahudi sehingga orang itu ketika mereka terbelenggu hanya 6 tahun lamanya, tahun ke-7 adalah tahun pembebasan. Dan itu yang Tuhan bikin. Makanya kalau teman-teman baca Alkitab ya, terus teman-teman lihat ketika Yesus berjalan-jalan melewati kebun gandum dan para murid lapar dan mereka mau makan, terus mereka ngambil gandum, terus mereka menggilingnya pakai tangan, terus makan. Terus ditegur sama orang Farisi. Ketika kita baca itu kita aneh. Loh, kok dia kan nyolong gitu dia, teman-teman Tuhan Yesus itu kan sama para muridnya lewatin kebun orang, terus mengambil dan ada yang mesti bikin mute ini. Terus itu mereka makan. Kenapa bukan colongannya yang diributin tapi hari Sabatnya? Ternyata di orang Yahudi setiap kebun itu tidak boleh dipagerin. Kebun-kebun itu tidak boleh dipagerin hingga siapapun yang lapar, yang lewat boleh makan. Tapi nggak boleh tapau, boleh makan, nggak boleh tapau, itu namanya mencuri. Boleh makan sehingga murid Yesus ketika lewat, mereka boleh makan kalau lapar. Nah yang ditegur apa? Hari itu hari Sabat. Nah teman-teman, hari Sabat itu bagi orang Yahudi penting sekali. Mari kita belajar lagi tentang tahun Shemitah ini. Kita lihat berikutnya, Ulangan 15 ayat 1 sampai 17. Ayat ini panjang, menceritakan tentang begini. Bahwa ada tahun penghapusan hutang. Jadi ya, tahun Sabat itu tahun yang kamu tidak bekerja, tapi tahun itu kalau kamu ada yang ngutangin, udah hapus aja. Apalagi kalau saudara sendiri, kalau orang asing bolehlah ditagih.
Tapi kalau itu saudaramu sendiri yang miskin dan dia tidak mampu bayar, lepasin. Dan tahun itu betul-betul tahun penghapusan hutang. Dan tahun itu dideklar, biasanya tahun Sabat itu mesti tiup trompet. Dan itu adalah tahun penghapusan hutang. Di mana Tuhan gak mau orang itu sengsara seumur hidup. Tuhan mau kalau orang sengsara itu sebentar. Setelah lewat masanya, that you learn something, that you move on, dan itu Tuhan lepaskan. Itu tujuannya. Oke, silakan Bu Rani baca lagi, Bu Rani. Agak panjang yang ini. Silakan Bu Rani sambil saya tutup saya punya WA supaya, aduh sebentar ya. Silakan Bu Rani. Bentar ya, saya matiin dulu WA saya. Saya buang dulu. Soalnya ini berisik jadinya. Bu Rani masih mute. Rani masih mute. Nah. Tahun penghapusan hutang dari Ulangan bab 15 ayat 1 sampai dengan 17. Pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang dari Tuhan. Dari semua. Apa-apa Bu Rani, saya bacain yang besar saja karena manjat panjang. Apabila Tuhan memberkati engkau seperti yang dijanjikan kepadanya, maka engkau harus memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau tidak boleh meminta pinjaman. Nanti teman-teman catat ya, Ulangan 15, Imamat 25 itu bicara dengan tahun penghapusan hutang. Dia bilang begini, dan janganlah misalnya ya sudah 6 tahun dia ngutang. Terus tahun ke-7 kan memang aturannya Tuhan suruh hapus hutangnya. Terus kamu menjadi kesel banget sama saudaramu ini. Mentang-mentang bentar lagi tahun penghapusan hutang, dia betul-betul nggak mau lunasin. Dia drag sampai tahun Sabat mau nggak mau, gue mesti lepasin. Enak aja. Terus kamu menjadi kesal. Tuhan bilang jangan kesel. Udah lepasin aja. Kamu harus tahu bahwa Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, dalam segala usahamu. Bukalah tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Jadi ini bicara tentang ketika ada orang hutang sama kamu, ketika kamu menemukan saudaramu yang susah, ketika kamu tahu saudaramu susah, tolong. Dan jangan diungkit-ungkit lagi. Kan banyak kan kita sudah tolong orang terus bilang, nggak tahu diri lah dia, sudah gue tolong lah, begini, begitu. Tuhan bilang tidak boleh. Dan banyak ya, nggak di sini lah ya, nggak di Singapura juga, tempat lain jauh gitu ya. Orang tuh suka bayar perpuluhan, sumbang gereja, pelayanan sana sini, kalau bikin gereja nomor 1, karena ada janji Tuhan memberkati berlipat kali ganda, 100% orang sumbang kalau gereja nomor 1. Saya punya temen di Singapura, rata-rata nih orang Singapura yang agak totok. Kalau ada yang meninggal, berebut beli peti mati, sampai berantem beli peti mati. Karena kalau beli peti mati katanya akan diberkatin. Wah, jadi pada beli peti mati. Sama. Kita orang Kristen ya, Katolik ya. Banyak orang sumbang gereja mau, apa mau. Pokoknya yang namanya sumbang gereja nomor 1. Apalagi kalau bikin rumah ibadat. Di Singapura kemarin tuh dia lagi dilelang jual kursi bangku buat gereja. Orang taruh duitnya biar bisa taruh namanya. Wah, keren dah, diamond plate lah, apalah, keren. Orang mau. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Kalau engkau memberkati, engkau akan diberkati berlipat kali ganda. Tetapi ketika kita punya saudara yang susah, kita punya saudara yang miskin, kita punya saudara yang tidak berdaya, kita punya saudara yang minderan, kita punya saudara yang begitu susah. Firman Tuhan, tahun Sabat, tahun penghapusan hutang. Bagian kita harus murah hati seperti Tuhan murah hati. Apakah ada amin di sini, Ibu-ibu? Oke, jadi sekali lagi, tahun Semita adalah tahun istirahat. Tahun orang tidak bekerja.
tahun orang mencari Tuhan, tahun orang refleksi, tahun orang ambil rekoleksi lah, ambil retret lah, memperbaiki hubungannya dengan anak, keluarga, dan segalanya. Tahun Sabat, tahun orang berdiam, bukan sibuk cari duit. Tahun itu tanahnya istirahat. Tahun Sabat, tahun artinya tahun kita memberi kepada yang miskin. Siapa saudara-saudara kita yang belum punya rumah, yang belum punya perabot, yang masih susah, itu yang harus kita perhatikan. Tahun melepaskan hutang piutang, dan tahun menunjukkan belas kasihan kepada sesama. Wow, itu tahun Semita. Terus tahun ini bicara apa buat saya? Tahun ini bicara tentang kelepasan. Tahun ini bicara bahwa Tuhan itu mau melepaskan kita dari segala yang kita alami. Mungkin ada yang tertekan dalam perkawinannya, mungkin ada yang mengalami tahun-tahun yang sulit selama ini, dan tahun Yobel, tahun Sabat, tahun pelepasan. Nah, teman-teman, kalau kita di Katolik itu namanya pastor, itu ada namanya tahun sabbatical year, ya kan? Lagi sabbatical year kata pastor. Biasanya 7 tahun sekali sabbatical year pastor nggak kerja, pastor pergi sekolah lagi, atau pastor pulang kampung. Itu namanya sabbatical year. Tapi karena 7 tahun cycle-nya terlalu singkat, sekarang sabbatical year di gereja Katolik menjadi 9 tahun. Nah, teman-teman tahu nggak, kalau namanya tanah, saya baru pulang dari Perancis, terus banyak kebun-kebun anggur. Kalau anggur itu sudah pernah ditanam sekian kali, itu produksinya menurun. Dan biasanya sampai tahun tertentu tanahnya harus dibiarin aja. Biarin aja. Nanti tahun berikutnya baru ditanamin supaya lebih produksi lagi. Kalau kami di Jambi punya banyak sekali pohon sawit. Sama, pohon sawit juga nggak bisa 20 tahun pohonnya ditanam ulang-ulang, tanahnya diulang-ulang, nggak bisa. Ada tahun-tahun tertentu yang tanahnya mesti istirahat, sehingga tanah tuh akan produktif. Sama kayak kita. Nggak mungkin kita kerja 24/7. Ada hari-hari yang kita mesti istirahat. Dan ada tahun-tahun yang kita mesti break off dan mencari Tuhan. Itulah tahun Sabat. Nah, biasanya tahun Sabat itu ekonomi down. Dan kalau ekonomi down biasanya, terus pertanyaannya kan kenapa saya hesitated bawain ini sejak dari awal tahun? Karena saya lihat, aduh nggak ini ya, nggak connect, soalnya waktu kita COVID kita udah susah. Memang COVID ekonomi zero, seluruh dunia stuck. Tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi. Laporan di Singapura, di mana-mana, di Indonesia, seluruh dunia orang naik. Kenapa? Karena tahun 2020 laporan ekonomi zero. Masuk tahun ini, tahun 2022, semua pintu sudah mulai terbuka, orang berduyun-duyun sudah ke Eropa, yang namanya beli tas LV, tas Chanel, orang sudah ngantri di mana-mana. Di Singapura orang berobat, dokter penuh di mana-mana. Beli tiket SQ, tiket apa, penuh semua kemana-mana. Ada yang bilang kerugian-kerugian yang dahulu sudah sudah di bertahun ini tuh berlimpah-limpah. Orang dapatnya berlipat kali, sehingga apa yang rugi dahulu banyak yang tertutupin. Tapi ada juga yang masih susah. Tetapi biasanya sih ekonominya tahun ini meningkat. Nah, tahun ke-6 itu biasanya orang diberkati 2 kali lipat. Karena nanti masuk tahun Semita, itu modalnya. Dan tahun yang diberkati ini, kalau Tuhan memberkati kita, itu dengan alasan supaya kita menjadi berkat. Nah, teman-teman, ini adalah tahun Yobel. Nanti catat aja ya, Mamat 25 ayat 8 sampai 22. Ini tentang tahun Yobel. Saya nggak usah bacain panjang sekali. Tahun Yobel itu tahun 7 tahun kemudian, tahun ke-49 setelah tahun Sabat, tahun ke-50 adalah tahun Yobel. Jadi 2 kali Sabat. 2 kali Sabat itu di tahun Yobel. Nah, ketika tahun Yobel itu mirip. Semua nanti akan ada upacara tiup trompet, tahun pelepasan, tahun besar, terus nanti ada Yobel besar, dan Yobel besar itu yang 100 tahun, itu lebih gede lagi. Nah, biasanya tahun-tahun begini, artinya begini, kalau ada orang miskin, terus tanahnya dia gadaikan. Nah, di Israel itu, orang tuh nggak boleh jual tanah warisan. Jadi kalau saya mau saya gadaikan tanah saya, misalnya tanah saya itu menuju ke tahun Yobel itu masih 40 tahun. Jadi 40 tahun tuh 1 tahun saya berapa kali panen? 3 kali panen. 3 kali 40, biasa sekali panen berapa? Nah, itu dihitung. Jadi ketika saya jual, misalnya saya gadai tanah saya ke Ibu Ervina. Saya gadai tanah saya masih 40 tahun sebelum tahun Yobel.
Terus saya gadaikan, saya kalikan itu, terus saya gadaikan ke Ibu Ervina. Dan saya tidak punya tanah itu. Dan nanti tahun ke-49, tanah itu harus kembali kepada saya. Ibu Hervina harus kembalikan tanah itu pada saya. Dan biasanya pemiliknya boleh memiliki tanah itu lagi. Ingat kisah Ruth dan Naomi, itu di-redeem. Maka ada istilah di-redeem, diambil kembali, dikembalikan. Sehingga kita sering dengar ya, Jesus redeem ours. Tuhan itu beli kita kembali. Nah, kata redeem ini ketika kita jatuh dalam dosa, kita itu masuk di dalam perangkap iblis. Tetapi ketika Yesus melepaskan kita itu diambil balik. Nah, tahun Yobel ini sama. Ketika orang menjual tanahnya, menggadaikan tanahnya, dan di tahun Yobel harus dikembalikan. Sehingga tahun Yobel menjadi penting sekali bagi orang Yahudi karena tahun inilah tahun pengembalian. Tahun utang dihapus, tahun air mata dihapus, tahun kesengsaraan berakhir, tahun kabar baik, tahun bahwa Tuhan itu maha kuasa. Wah, ini enggak, orang Yahudi ini punya Tuhan yang luar biasa, sehingga dari perjalanan di Mesir itu sudah dituliskan bahwa Tuhan itu sangat-sangat generous ya. Bahkan ada hukum yang gini, kalau panen engkau nyambit sekali aja, seret gitu. Sisa-sisain jatuh-jatuh biarin aja. Nanti biarlah orang miskin memungut. Teman-teman tahu kan tentang Ruth yang begitu miskin, seorang janda, dan sudah janda harus piara mami ini lagi mantan mertua lagi, dan harus dia piara. Dan kerjanya memungut jelai yang jatuh. Kenapa? Karena itu maunya Tuhan. Tuhan mau bahwa setiap orang itu tidak sengsara selama-lamanya, tetapi orang sengsara hanya dalam waktu tertentu saja. Dan Tuhan mau arti Yobel atau arti Sabat adalah tahun pelepasan. Tahun orang merayakan bahwa Tuhan itu sanggup, Tuhan itu bisa melepaskan. Nah, teman-teman yang mau belajar lebih banyak lagi tahun Yobel, silakan catat ini dari Imamat 26 ayat 1 sampai 13. Itu banyak sekali promise, blessing. Tuhan bilang, aku akan menurunkan hujan, engkau hapuslah hutang sesamamu, aku akan kasih damai, nggak ada musuh, kamu akan diberkati, dan sebagainya. Kepada orang yang betul-betul menghormati hari Sabat Tuhan, Tuhan menjanjikan berkat. Nah, terus ini apa hubungannya dengan hidup saya? Apa hubungannya dengan hidup saya? Teman-teman tahu, ini adalah, saya kasih lihat ini aja dulu, Yusuf. Yusuf itu menderita 13 tahun. Tahun ke-14 ya. Udahlah dijual saudara-saudaranya, sudahlah dimasukin ke penjara, difitnah tante Potifar, dan yang lebih gila lagi yaitu dia difitnah, ditaruh di dungeon di bawah tanah, dan dia harus menjadi pelayan dari pelayan sipir. Wah, pokoknya hidupnya sengsara. Berapa lama? 13 tahun. Dan tahun ke-14 Tuhan melepaskan dia jadi apa? Dia jadi gubernur yang besar. Ada lagi Daud. Daud juga diurapin menjadi raja, umurnya masih 17, kemerah-merahan Alkitab bilang. Sejak dia diurapin hidupnya apa? Bagus atau susah? Hidupnya menjadi susah. Dia dibenci sama Saul, dikejar-kejar sama Saul, diperlakukan tidak adil, dikawinin ke anaknya tapi tetap mau dibunuh, dilepasin mau dibunuh lagi, sampai berapa kali? 2 kali. Hidupnya sengsara nggak? Oh, sengsara banget. Dia keluar masuk goa, hidup dalam pelarian. Orang tuanya pun jadi susah. Kadang-kadang kita udah jadi Kristen. Kita hidup dulu kita Kristennya, mungkin Katoliknya Katolik KTP, tapi begitu kita hidup baru dalam roh, kita menggebu-gebu, kita serius dalam Tuhan. Ketika kita serius dalam Tuhan, hidup kita kok jadi malah susah, malah banyak musuh, malah dibenci, difitnahkan yang jahat, malah hidup kita tuh tidak senyaman yang dulu. Ketika kita mau berbuat baik, hidup kita itu nggak akan pernah gampang. Banyak sekali tantangan seperti Daud. Ketika Daud diurapi menjadi raja, hidupnya tenang kok dulu, jadi gembala gembala sapi. Dia nulis tentang the Lord is my shepherd, I shall not want. Padahal keluarganya miskin, kambingnya cuma 2-3 ekor, engkoknya banyak, 7 laki-laki semua, badannya gede-gede, ya tentara makannya banyak. Tapi dia bilang, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Hidupnya itu cuma buat main-main kecapi. Begitu dia diurapin, tantangan pertamanya bertemu dengan Goliat. Berikutnya menjadi menantu raja. Wah, macem-macem. Musuhnya banyak, orang Filistin, orang Amalek, oh macem-macem. Bahkan dari lingkungan dia sendiri, bapak mertuanya. Hidupnya sulit sekali. Bahkan dikatakan di Alkitab dia mesti lari dari hadapan istrinya lewat jendela lagi. Hidupnya dikejar-kejar. Tetapi tahun ke-13, masuk tahun ke-14, tahun pelepasan, dia menjadi raja di Hebron. Berapa lama dia menjadi raja? 7 tahun. Setelah itu dia menjadi raja di seluruh Israel 33 tahun. Berikutnya teman-teman, ada tembok Yeriko. Tembok Yeriko dikelilingi 6 hari. 1 hari sekali 6 kali. Hari ke-7 harus dikelilingi berapa kali? 7 kali. Sehingga ketika 13 kali dikelilingin, yang ke-14 kali temboknya runtuh. Saya di sini bukan ngasih nomor, banyak angka-angka keluar, tetapi saya mau lihat teman-teman, ketika Tuhan bicara 7 tahun sengsara, 7 tahun sapi kurus, 7 tahun sapi gendut, Tuhan bicara tentang tahun semita, di mana 6 tahun kamu bekerja, 7 tahun ke 7 tahun kelepasan. Tuhan bicara tentang kelepasan. Tuhan bicara tentang bahwa apapun persoalanmu, God be with you. Nah, teman-teman, ada tahun Yobel besar, ini dipercayakan banyak orang bahwa ini adalah tahun Yobel besar, yaitu tahun 1917. Tahun 1917 terjadi revolusi besar, di mana Jerman Empire collapse, Ottoman Empire collapse, Hungaria Empire juga collapse. Ini sejarah dunia. Apa hubungannya? Mari kita lihat ya. Tahun 1917 terjadi, Amerika itu tahu-tahu menjadi negara super power. Dan 1917 itu ketika itu British menang perang melawan orang Turki Arab. Dan pertama kalinya Israel atau Yerusalem jatuh ke tangannya British. Dan ketika British mengambil alih Yerusalem di bawah Jenderal Allenby, Jalan Allenby itu masuk kota Yerusalem, harusnya dia naik kuda. Tetapi ketika itu dia bilang, Yesus aja naik keledai, masa aku naik kuda? Sehingga dia turun dari kudanya, terus dia berjalan masuk kota Yerusalem. Kenapa mesti Jenderal Allenby yang mengambil alih Yerusalem? Dan ketika dia mengambil Yerusalem, teman-teman kira-kira kalau kita baca Alkitab ya, wah terjadi perang yang aneh-aneh di Israel. Ada perang yang nggak usah ngapa-ngapain, cuma tiup trompet, musuhnya udah geletakan gitu. Kayak kita baca, wah, it's a fiction. Kayaknya dongeng banget gitu ya. Tapi tahu teman-teman, ketika Allenby mengambil kota Yerusalem, juga tidak terjadi perang. Gini loh, Allenby ini, maminya ini seorang Kristen yang kuat. Setiap malam, maminya tuh kalau doa malam, itu sering nyanyikan satu lagu, oh Jerusalem, Jerusalem, I miss you, I longing about you, dan sebagainya. Sehingga ketika Allenby besar dan dia menjadi jenderal, dia ditugaskan mengambil kota Yerusalem. Dan dia itu berpikir bagaimana masuk kota itu, karena kota itu sudah dijajah oleh Ottoman Empire hampir 400 tahun. Dan ketika itu dia berpikir dan dia berdoa dan dapat hikmat bahwa dapat inspirasi dari Yesaya tentang burung-burung. Jadi dia pikir, oke, baiklah kalau itu kehendak Tuhan, aku akan mengirimkan pesawat terbang rendah di kota Yerusalem dan memberikan selebaran-selebaran. Dan di selebaran itu ditulis dalam bahasa Arab, satu lagi sebelahnya dalam bahasa Turki, bahwa please leave this kota Yerusalem, tinggalkan karena sebentar lagi kota Yerusalem sudah dibawa British. Ketika dia melempar itu brosur itu, tulisan nama Allenby, kalau dibaca bahasa Arab artinya, saya terbalik ya, saya mungkin ingat terbalik, nanti teman-teman baca sendiri, ada di banyak di Google. Artinya Tuhan marah. Kalau dalam bahasa Turki namanya kan baca dari kiri kanan, jadinya seperti kutukan dari Allah seperti itu. Sehingga orang ketika membaca itu, orang Arab dan juga orang-orang dari masih orang Turki, mereka lari tunggang langgang meninggalkan kota Yerusalem. Dan Yerusalem itu didapatkan tahun 1917 tanpa perang, dan itu di bawah British Empire. Yang jadi masalah memang waktu itu orang Yahudi di seluruh dunia kaya raya. Ketika Jenderal Allenby mengundang semua orang pulang ke Yerusalem,
tidak ada yang mau karena terlalu kaya, sehingga muncullah si Hitler dan sebagainya dan sebagainya. Singkat cerita kita tahu terjadi Perang Dunia Kedua, dan setelah itu orang Yahudi mulai sadar bahwa mereka mesti pulang ke tanah airnya. Nah, teman-teman, tahun Yobel, saya ulangin, tahun Yobel adalah tahun pelepasan. Tahun di mana ada restoration, tahun di mana kita mesti menunjukkan belas kasihan, tahun di mana kita itu mesti memperhatikan saudara-saudara kita yang susah, tahun di mana kita mengulurkan tangan kita lebih panjang memberkati orang. Kenapa? Karena kita mau Tuhan berkati. Firman Tuhan bilang begini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan, Ia akan membalas perbuatannya itu. Tadi kita sudah baca ya, kamu nggak usah takut, lepaskan hutang kamu dan jadikan hutang itu jadi punya Tuhan, bukan punya saudaramu lagi. Dan biar Tuhan yang membalaskan itu berlipat kali ganda dalam hidupmu. Dan Tuhan janjikan tahun Yobel, tahun pelepasan, tahun Yobel, tahun pemulihan, tahun Yobel, tahun Samitah adalah tahun Tuhan yang memulihkan tahun yang sudah hilang, tahun yang sudah diambil, dimakan oleh belalang pelahap, belalang pelompat, ya kan? Ketika kita kemarin kena COVID, waduh, semua hancur, habis ya, banyak usahanya nol ya, habis. Semua yang dimakan oleh belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerip, semua kukirimkan di antara kamu, kata Tuhan. Kamu habis itu akan mengalami makan banyak-banyak dan jadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah menolong kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak malu lagi untuk selama-lamanya. Tahun Yobel adalah tahun pemulihan, sehingga tahun Yobel Tuhan rancangkan sebuah sistem sehingga tahun itu kita orang itu nggak selama-lamanya miskin. Nggak ada istilahnya tuh forever sengsara. Jadi kita perlu cari jamu tolak sengsara, jamu tolak miskin. Kita perlu Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup melepaskan kita. Tuhan yang sanggup melewatkan kita dari kesusahan-kesusahan kita. Tahun Tuhan mengubahkan air mata kita menjadi tari-tarian. Tahun Tuhan mendisiplinkan kita itu sudah lewat. Dan tahun Tuhan yang akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Semoga apa yang saya bawain ini berkenan buat teman-teman, karena inilah tahun Semitah. Tahun ini, tahun 1917, mungkin teman-teman bilang, oh tahun 1917 itu Yerusalem dilepaskan. Buat kita orang Katolik apa yang terjadi? Nah, kalau tidak salah, tahun 1917 ya, penampakan Bunda Maria yang di Fatimah, itu tahun 1917 ya. Terus ini adalah, itu banyak yang bilang bahwa itu tahun Yobel besar. Dan ini kira-kira yang kami diskusikan beberapa waktu yang lalu dengan teman-teman, bahwa ketika teman-teman saya dari dunia sekuler mengatakan bahwa nanti akan ada resesi ekonomi besar, dan menurut firman Tuhan itu dikarenakan tahun Sabat, tahun istirahat Tuhan, tahun tanah-tanah itu mesti istirahat, tahun orang itu berbalik pada Tuhan, tahun di mana kamu harus melepaskan hutang orang supaya kamu juga dilepaskan, tahun kamu jangan ingat-ingat kesalahan orang, tahun di mana kamu harus melepaskan pengampunan sebesar-besarnya, tahun di mana yang menjadi tahun di mana kamu bermurah hati. Kenapa? Karena kita mau Tuhan murah hati sama kita. Saya percaya dan saya sangat percaya firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu ketika ditabur bukan cuma untuk orang Yahudi, tetapi hari-hari ini kita bisa lihat tangan Tuhan bekerja di seluruh dunia dan buat orang-orang yang dalam Tuhan. Terus mungkin ada yang bertanya, Bu, kalau misalnya terjadi resesi, terjadi kesukaran, kita bagaimana? Kita ini anak Tuhan, kita dipiara Tuhan. Ketika kita murah hati, percayalah Tuhan akan balaskan berlipat kali ganda. Semoga jadi berkat karena waktu saya sudah selesai. Terima kasih. Santi yang begitu dengan gamblang dan jelasnya menjelaskan yang tadinya kita nggak tahu apa itu tahun Semitah. Sekarang jadi tahu. Terima kasih untuk berkatnya yang memberkati kami. Bagi Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Bisa ditulis di kolom chat. Ibu Debbie untuk memberikan pengumuman. Selamat siang Ibu Tanti, saudara-saudari, suster yang terkasih dalam Tuhan.
Berikut saya akan membacakan pengumuman untuk acara Bunda Kudus dalam pekan ini. Pengumuman yang pertama, Bindoman Selasa depan tanggal 15 November akan diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara online dan offline. Bagi yang mau ikut acara Bindoman secara offline, dapat mendaftar di Sekretariat Bunda Kudus atau dapat datang langsung ke Catholic Center Jalan Bengawan nomor 3. Bindoman Selasa depan akan dilayani oleh suster-suster Putri Karmel dari Tumpang, Malang dengan tema melayani dan kuasa Roh Kudus. Bindoman juga masih didoakan bersama setiap acara Bindoman selama bulan November. Mana ini dapat dikirim ke Sekretariat Bunda Kudus dengan nomor WA 0857 846 89521. Kursus Alkitab Day Verbum akan diadakan setiap Kamis pukul 10. Untuk Kamis besok tanggal 10 November akan dibawakan oleh Dr. Paskalis Edwin Inyoman Pasca dengan tema Malaikat dan Orang Kudus. Jadwal latihan paduan suara Bunda Kudus akan diadakan setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 sampai pukul 12. Bagi saudara-saudari yang ingin bergabung dalam paduan suara Bunda Kudus, dapat mendaftar di Ibu Lili Mokhtar dengan nomor WA 08175 66668. Informasi tentang kegiatan-kegiatan Bunda Kudus dapat dilihat di akun media sosial Bunda Kudus melalui YouTube, Facebook, Instagram, dan Telegram dengan nama Bunda Kudus. Bapak Ibu yang tergerak untuk membantu pelayanan di Bunda Kudus dapat menyalurkan persembahan kasih melalui rekening BCA 464 567 5674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Kami Bunda Kudus juga membantu penjualan barang-barang rohani dari Pater Robi Wowor yang akan digunakan untuk pemeliharaan tanah suci. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu pelayanan Pater Robi Wowor dengan memesan barang-barang rohani tersebut, dapat menghubungi Ibu Agnes dengan nomor WA 081 130 8519. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Devi. Sistanti, ternyata ini ada pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung tahun Yobel untuk saat ini? Kapankah tahun Yobel terdekat? Pertanyaan dari Ibu Vera. Saya ulang ya, tahun Yobel itu kan tahun yang 7 kali 7, 49, dan tahun ke-49 dan tahun ke-50 itu tahun Yobel, sehingga ada 2 kali tahun semitahnya. Tahun ke-49 tahun semitah, tahun yang ke-50 itu tahun Yobel. Nah, biasanya kapan tahun Yobel itu hitungannya begitu, 7 kali 7. Tapi tahun yang mana yang Yobel? Saya pun tidak tahu, karena saya sudah Google sana sini, dan setiap rabai itu berbeda-beda hitungannya. Karena ini kan kita kalendernya Gregorian, sedangkan mereka kalendernya orang Yahudi. Dan mereka melalui perhitungannya bulan-bulan. Apa nggak bisa di-convert? Bisa. Nah, pertanyaannya, orang Yahudi itu sudah musnah, pernah hilang, pernah dijajah, pernah terbuang, sehingga hitungan-hitungan itu sudah hilang catatannya. Jadi orang cuma bisa mengira-ngira. Nah, dari mana? Ketika ada peristiwa besar seperti saya bilang 1917 itu diyakini orang tahun Yobel, karena di tahun itu banyak terjadi kelepasan. Apapun yang terjadi di Yerusalem, ingat ya, Yahudi Yerusalem itu pusatnya mata dunia, sehingga kalau ada orang bilang, "Duh, kapan ya segala macam nanti kesusahan dunia yang besar itu kiamat dan sebagainya." Pokoknya lihat aja Yerusalem, lihat aja Israel.
Israel. Kalau itu diganggu gugat, itu diapa-apain ya itulah. Itu tanda-tandanya dari situ semua. Karena itu Alkitab menceritakan semua. Mata Tuhan itu memandang Israel, orang Israel, Yahudi itu the apple of God's eyes. Nah, kapan hitungannya saya tidak tahu. Saya betul-betul tidak tahu persis karena hitungan setiap orang, setiap rabai itu berbeda. Nah, apa yang bisa jadi ciri khas identifikasinya? Kayaknya tahun 1917 itu Yobel besar, sehingga dari situ bisa dihitung 50 tahun kemudian, 100 tahun kemudian. Nah, apakah itu penting buat kita? Nggak usah nunggu 7 tahun baru dilawat Tuhan. Ya, nggak usah tunggu 7 tahun. Setiap apa-apa yang indah pada waktunya. Kalau saya berpikir, kalau kita serius cari Tuhan, kita serius bertobat di dalam Tuhan, pemulihan itu pasti terjadi. Bagian kita apa? Bagian kita lakukan apa? Bagian kita melepaskan piutang. Ada saudara kita yang ngutang yang nggak bisa bayar, relakan. Saya nanya, kalau investasi bodong bagaimana? Waduh, investasi bodong itu tidak ada dalam Alkitab, tetapi Alkitab menulis begini. Kalau engkau ingin cepat kaya, maka engkau keterjatuh dalam berbagai-bagai jebakan. Jadi sekali lagi teman-teman, mari kita investasi sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan suruh kita bermurah hati di tahun Yobel, mari kita murah hati. Tuhan suruh kita nggak usah lepaskan utang orang, termasuk salahnya orang. Termasuk kata-kata menyakitkan dari orang. Termasuk luka yang pernah orang torehkan di hati kita. Lepaskan. Kalau ada yang bilang, oh enak banget. Kemarin saya di rumah saya ada perkumpulan ibu-ibu Bible class di sini. Dari 2-3 ibu itu menceritakan luka batin terhadap father-in-law. Saya kaget, karena biasanya orang mother-in-law, ini father-in-law. Ada yang ingat kesalahan father-in-law itu 20 tahun yang lalu. Hanya gara-gara mertua bilang gini, waktu dia hamil mertua bilang, kamu kok kayaknya gendut. Padahal lebih gendut suaminya. Tapi luka batin sekali. Teman-teman, sekali lagi, tahun Yobel, kalau kita mau Tuhan pulihkan kita juga harus belajar melepaskan hutang-hutang kita, melepaskan sakit hati kita, melepaskan ingatan, wah dia pernah gituin gua loh, dia pernah ngomongin gua begitu loh, gua pernah diginin gitu, menangis. Ada satu orang menangis, bilang gua benci banget sama father-in-law gua. Kenapa? Father-in-law ku kawin lagi, sehingga kami sekeluarga diusir. Saya terdiam, saya bilang ini bagus dong. Jadi kamu bisa punya rumah sendiri. Coba kalau nggak diusir, kamu nggak punya rumah sendiri, kan malah bagus gitu loh. Sometimes ketika orang melakukan hal yang nggak enak buat kita, justru itulah tahun-tahun di mana Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Justru disitulah tahun-tahun kita mengalami Tuhan yang menolong, Tuhan yang melepaskan, dan Tuhan yang memulihkan. Semoga jadi berkat ya teman-teman. Jadi hitungan tahun-tahun itu nggak penting. Yang penting bagian saya. Saya harus melepaskan hutang-hutang itu. Saya harus murah hati. Termasuk semua luka-luka batin dan sakit hati harus kita pulihkan. Itu ya Bu, Ibu Maria, oke? Terima kasih, Susanti. Ini ada dari Suster Susana. Tahun Semitah apa ada hubungannya dengan kondisi gereja, misalnya dengan mendapatkan indulgensi penuh atau apa lainnya? Maaf Suster, saya kurang mengerti. saya kurang begitu paham soal indulgensi, sorry. Saya juga saya belajar teologi juga baru tahun pertama, jadi saya minta maaf, saya tidak bisa menjawab. Saya hanya bisa menjawab dari Alkitab karena itu yang saya tahu, karena saya Bible student, saya nggak ngerti gitu-gituan. I'm so sorry. Terima kasih, Susanti. Ini ada yang resen, Ibu Ani, boleh dikasih kesempatan? Ya. Ya. Baiklah, kita lanjutkan dengan acara Ya, kita sudah selanjutnya. unmute, Bu. Maaf, tadi belum di-unmute, Bu. Tapi saya juga sudah ketik, pertanyaan saya baca aja ya, Bu, saya sudah ketik. Tadi diceritakan oleh Bu Yanti bahwa hal-hal yang terjadi itu kan yang ada di kitab suci dan terjadi pada bangsa Yahudi. Di lain flyernya juga, materinya juga Ibu menceritakan mengenai sejarah ekonomi dunia yang nyata ya, Bu. Pertanyaan saya sih hanya, apakah ini memang betul harus menjadi pegangan kuat kita dalam menghadapi istilah masa gelap di tahun depan,
apakah ini juga bukan merupakan apa ya, menyebar ketakutan bagi orang-orang yang memang mungkin melek ekonomi secara baik. Mohon pencerahannya, Bu. Terima kasih. Boleh. Saya dengan senang hati karena saya sebenarnya ada lanjutannya tentang dunia yang gelap. Kalau Jokowi ngomong dunia yang gelap, Alkitab ngomong apa? Ibu Maria, saya boleh dikasih 5-10 menit lagi? Ya, boleh ya, saya kasih slide-nya ya. Ada satu firman yang mengatakan bahwa Tuhan itu membuat perbedaan. Tuhan itu membuat perbedaan buat orang yang berlindung sama Tuhan. Tuhan itu, sebentar saya kasih ayatnya yang ini. Tuhan buat perbedaan mana ya? Bentar saya cari dua ayatnya banyak benar. Oke, Malaiki berapa sih? Malaiki, sebentar ya Ibu ya. Saya mau kasih sesuatu sebelum saya selesai, bentar. Tahun yang gelap, dunia gelap. Oke, ini. Malaiki 3 ayat 18 ya. Malaiki 3 ayat 18 dikatakan begini. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Jadi di Malaiki 3 ini bicara bahasa Inggrisnya ya. You will see the difference between the person who serve the God and the person who did not serve the God. Jadi untuk orang yang beribadah kepada Tuhan, untuk orang-orang yang sungguh berjalan bersama Tuhan, untuk orang yang menabur sambil menangis dan mencucurkan air mata, untuk orang-orang yang hidup tidak dalam kedagingan, tapi menabur dalam roh, yang serius meninggalkan segala masa lalunya untuk menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Untuk orang yang jenis ini, Tuhan membuat perbedaan. Apa yang Tuhan buat? Tuhan memasang pagar dalam hidup Anda dan saya. Tuhan yang sama itu mengecualikan. Nah, sekarang saya kasih lihat ya. Jadi gini, waktu orang Israel itu di tanah Mesir, mereka ditinggal di sebuah tanah yang namanya tanah Goshen. Tanah Goshen itu kayak gini bentuknya. Jadi mereka tinggal di utara di Goshen. Ketika mereka tinggal di sini jadi budak, mereka tinggal di tanah Goshen. Ketika Tuhan memberikan tulah buat mereka, jadi Tuhan kirimkan tulah. Salah satu tulahnya tahu gelap. Dunia gelap 3 hari. 3 hari kayak mati lampu gitu. Zaman dulu gelap, matahari tidak bersinar. Sebenarnya Tuhan sedang mau mengejek dewa-dewa mereka. Salah satu dewa mereka dewa matahari. Dan ketika itu gelap, apa yang terjadi? Tanah Goshen tetap terang benderang. Ketika terjadi lalat pikat di tanah Goshen tidak ada lalat pikat. Ketika terjadi hujan es batu besar-besar sehingga semua tanaman binatang semua mati, di tanah Goshen tidak terjadi apa-apa. Sehingga percayalah Ibu, firman Tuhan yang mengatakan bukan saya, bahwa Tuhan yang sama membuat perbedaan. Tuhan yang sama itu sampai hari ini bekerja dalam hidup Anda. Ketika Anda serius sama Tuhan, bukan berarti kita tidak punya masalah. Masalah pasti datang karena masalah itu mendewasakan kita. Masalah itu membuat kita melihat Tuhan kita tuh lebih jelas lagi. Sehingga, kata Tuhan, Keluaran 8 ayat 22-23, tetapi akan mengecualikan tanah Goshen, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini, sebab aku mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Jadi ketika kita serius berjalan sama Tuhan, Tuhan yang sama juga serius sama kita. Sehingga Tuhan membuat pengecualian dalam hidup kita. Tuhan memasang pagar, Tuhan memasang tembok, Tuhan membuat hidup kita itu dilindungi. Bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti jalan hidup kita itu mulus kayak jalan tol. Ada masalah, tetapi masalah itu membuat kita tetap naik dan tidak turun. Semoga jadi berkat ya Ibu ya. Terima kasih, Santi. Berhubung waktu jualah yang memisahkan kita, karena ada di bulan November ini, kita akan mendoakan nama arwah-arwah yang telah masuk di list Bunda Kudus. Kami persilahkan untuk Sis Lucia untuk membacakan. Kami silakan, Gus. Marilah Bapak Ibu, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, percaya akan kasih-Mu yang tiada terbatas bersama seluruh gereja-Mu. Pada hari ini kami mohon dengan rendah hati, ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahan saudara-saudaraku
yang telah meninggal selama mereka hidup di dunia. Mari kita hening sejenak. Lepaskan mereka dari ikatan-ikatan jahat yang mengikat diri mereka selama hidupnya. Bebaskanlah mereka dari segala kutukan-kutukan dan sumpah-sumpah yang mengenai diri mereka semasa hidupnya. Sembuhkanlah mereka dari semua penyakit yang mereka derita ketika mereka masih hidup di dunia. Lepaslah jiwa-jiwa mereka dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka. Perkenankanlah mereka semua memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia. Dan perkenankan mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Dengan bersih Tuhan Yesus, terimalah mereka dalam kehidupan kekal di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Semua ini kami mohon dengan pengantara Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Lucia. Sekarang kita tutup dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Evina selaku ketua. Silakan Bu Evina. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini dari pagi hingga siang hari ini.
Khususnya kami berterima kasih untuk pengajaran yang diberikan oleh Ibu Tanti Tutang, di mana semakin banyak pengetahuan yang kita tahu dari firman Tuhan, sehingga di dalam masa-masa sulit, anak-anak Tuhan senantiasa percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya, karena setiap tahun adalah tahun rahmat Tuhan yang selalu memberkati anak yang selalu bergantung kepada Tuhan. Bapa, berkatilah Ibu Tanti bersama dengan keluarganya, sehingga pelayanannya semakin hari semakin luar biasa, karena ia adalah anak pilihan-Mu yang Kau pakai untuk memberikan firman-firman kepada orang yang sungguh sangat membutuhkannya. Terima kasih juga untuk tim pujian, tim IT kami, maupun juga tim komunitas Bunda Kudus yang telah bekerja sama, dan biarlah pada kesempatan ini mereka kembali akan pulang ataupun juga akan melanjutkan aktivitasnya kembali. Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang abad. Amin. Bapa, Putra, penutup. amin. Terima kasih untuk Ibu Tanti yang membawakan firman pada hari ini. Bagaimana kita boleh belajar seperti yang Ibu Ervina tadi doakan, biarlah setiap tahun boleh menjadi tahun rahmat bagi setiap daripada kita. Mari kita akhiri persekutuan doa kita pada pagi hari ini dengan kita menaikkan satu pujian, bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan sebagai anak-anaknya. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kata-kata kita ganti dengan saya. Saya dipilih dari segala bangsa, ya saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita beri sorak untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you, Tanti. Terima kasih, Bu Tanti. Katarina, Pak Yoyo. Sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa hari Kamis ada DPR Boom. Ya.